yaitu adapun anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auladuhu sallallahu alaihi wasallam awwalahum al-Qasim, yaitu adapun anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya yang pertama yaitu Al-Qasim, namanya anak pertama baginda Nabi yaitu Al-Qasim. Wa bihi kana sallallahu alaihi wasallam yukanna, wa bihi adapun karena Al-Qasim karena sallallahu alaihi wasallam yukanna, yaitu kinayah, yaitu dijuluki. Jadi karena Rasulullah ini memiliki anak namanya Qasim, itu dijuluki Nabi Muhammad itu Abul Qasim. Nabi Muhammad memiliki anak namanya Al-Qasim. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki julukan yaitu namanya Abul Qasim, bapaknya Qasim. Waqad ulida qabla nubuwah, dan anak ini yaitu Qasim yaitu dilahirkan sebelum Rasulullah menjadi nabi. Wa tufiya qablaha wa huwa ibnu sanatain, meninggal pada umur 2 tahun. Ini anak pertama. Anak kedua Abdullah, yusamma bit-thayyib bit-tahir, namanya yang kedua Abdullah. Terkadang Abdullah ini dijuluki Tahir, namanya Abdullah, dan julukannya At-Thayyib, kadang At-Tahir. Wa wulida ba'da nubuwah, dan dilahirkan setelah kenabian. Jadi nutut Nabi Muhammad setelah menjadi nabi, yaitu dilahirkan yang Abdullah ini. Wakilah, akan tetapi ada perkataan lain, lam yudrikin nubuwah, yaitu tak nutut kenabian. Ada yang bilang sebelum kenabian, ada yang bilang sesudah kenabian. Wakilah lagi, yaitu ada perkataan lagi, namanya perkataan ya, kan bodoh boy, katanya ini, katanya ini. Wakilah lagi at-thayyib ghairu tahir. Adapun adanya tahir, bukan thayyib, tapi bukan tahir namanya. Itu anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-lakinya Nabi Muhammad itu punya anak berapa? Anaknya Nabi Muhammad punya berapa? 7 ya. Nabi Muhammad punya anak 7. Kalau kita di Aqidatul Awam itu, wa sab'atun auladuhu faminhum salasatun minad dzukuri tufhamu Qasim wa Abdullah wa Tayyibu. Jadi 3 laki-laki. Ya, 3 laki-laki, dan diantaranya perempuan yang lain. Kemudian yang keempat anaknya, yang ketiga tadi Qasim sama Abdullah. Kemudian anaknya yaitu yang bernama perempuannya Zainab, wa Ruqayyah, wa Ummu Kulthum, wa Fatimah Zahra radhiyallahu anhum. Jadi 4 perempuannya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Yang laki-laki Qasim dan Abdullah. Wal banatu adraknal Islam wa hajarna ma'ahu wa kulluhunna ma min Khadijah. Dan anak-anak perempuannya Nabi ini adraknal Islam, yaitu menututi keislaman. Jadi nutut waktu Nabi jadi sudah Islam, sudah adanya agama Islam ya. Jadi yang perempuan anak-anaknya ini nutut. Jadi anaknya yang 4 ini, perempuan ini nutut keislaman. Jadi waktu Nabi dapat risalah ini sudah nutut semua. Yang keempat ini perempuannya. Wa hajarna ma'ahu, dan juga ikut serta dalam hijrahnya Nabi. Wa kulluhunna min Khadijah, dan diantaranya semuanya itu adalah anak Nabi yang dari istri Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah ini wanita dambaan Nabi sudah. Jadi Nabi ini sangat cinta sama Sayyidah Khadijah. Bahkan Nabi ini tidak menikah lagi sebelum Sayyidah Khadijah meninggal. Jadi setia. Katanya Nabi SAW, rizqtu alayya bihubbi Khadijah. Oh, rezeki saya ini yaitu apa? Aku mendapat mencintai Khadijah, katanya. Sayyidah Khadijah, mohon diingat, Sayyidah Khadijah istimewa. Sayyidah Khadijah ini kayanya orang nikah sama Nabi, semua hartanya dibuat dakwah habis, melarat mas. Ya, semua hartanya dikasihkan untuk dakwah Sayyidah Khadijah. Kemudian wa wulida lahu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, yaitu adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga punya anak di kota Madinah, yaitu bernama Ibrahim.
min Mariatul Qibtiyah. Kalau di Aqidatul Awam tadi apa? Ya, kalau di Aqidatul Awam, atahu Ibrahimu min Sariyah, ya, wa ummuhu Mariatul Qibtiyah. Nah, ini jadi namanya Ibrahim. Jadi anaknya sama Sayyidah Khadijah ini 6, ya, 2 laki-laki, 4 perempuan, 6. Yang 1 laki-lakinya lagi yaitu dari ibu yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini adalah budak hadiah dari Raja Muqawqis, Raja Mesir, ya. Nah, makanya ada suku namanya suku Qibti. Suku Qibti ini suku Nasoro Kristen di daerah Mesir. Makanya kalau di bahasa Inggris Mesir itu bukan Mesir, tapi apa? EGYPT itu. Kalau lihat sepak bola, ya, pertandingan Egypt, ya. Nah, makanya dari suku Qibti. Dari suku Qibti, yaitu sukunya Maria Al-Qibtiyah, yaitu istri Nabi yang budak yang melahirkan Sayyid Ibrahim. Nah, ini Qibti. Nah, kalau orang Eropa, Amerika tidak mau, orang Kristen tidak mau bilang Mesir, tidak mau, karena Mesir ini bahasanya Islam, bahasanya Al-Quran. Tapi kalau orang-orang mereka Kristen bilangnya Egypt versus Iran. Nah, gitu. Suku Qibti ini suku asli Mesir. Yang asli Mesir memang aslinya Kristen, asli Kristen. Akhirnya ditaklukkan oleh Sayyidina Umar taklukkan Mesir. Nah, Mesir ditaklukkan, cuman pesannya Sayyidina Umar jangan sampai mengganggu suku Qibti ini. Karena apa? Karena diantaranya yaitu ada istri Nabi yang dari suku tersebut. Sampai sekarang aman. Suku Qibti Kristen, agama Kristen yang ada di Mesir sana aman, tidak terganggu. Karena apa? Yaitu ada amr dulu, perintah dari Sayyidina Umar, tidak boleh oleh. Tapi Kristennya beda, bukan Protestan, bukan Katolik gitu, punya madhab sendiri, punya ajaran sendiri, Mesir itu. Kemudian Sayyidina Ibrahim, ya, karena suatu hari Rasulullah SAW itu kharaja Rasulullah SAW, keluar siapa Rasulullah alaina di antara para sahabat, hina asbah, di saat pagi hari, ya, di saat pagi hari Rasulullah itu keluar. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, aku telah mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu apa? Suatu bayi, yaitu anak dari Maria Al-Qibtiyah. Dan katanya Nabi SAW, wa inni samaituhu, dan aku beri nama ini anak, yaitu siapa? Bi ismi Abi Ibrahim, yaitu nama seperti ayahku, yaitu Ibrahim. Makanya dinamai Nabi Ibrahim. Jadi semua apa yang dilakukan Nabi itu benar-benar enggak. Kalau kita kan nyari di Google nama terbagus, gitu. Kalau kita kan salbut. Kalau Nabi segala sesuatu gerak-geriknya itu semuanya yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kayak kita. Kalau kita kan hawa nafsu gitu. Ya, walaupun tak ada, ya tak nyaman. Ya, ini manusia. Tapi kalau Rasulullah SAW semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kulluhum matu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam illa Fatimah. Semua anaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kecuali Fatimah, kecuali anak perempuannya yang bernama Fatimah. Fata'akharat ba'dahu bi sab'ati ashhur, yaitu meninggal Sayyidah Fatimah setelah 7 bulan kematiannya Nabi. Nabi meninggal, wafat, 7 bulan selanjutnya baru Sayyidah Fatimah. Dan di saat meninggalnya Sayyid Ibrahim, Nabi Muhammad ini dilecehkan, saudara. Dilecehkan, bahasa Jawa diiloi. Ya, diiloi sama warga-warga kafir Quraisy itu. Sesungguhnya Muhammad ini aktar. Muhammad ini orang yang tidak punya keturunan.
Soalnya apa? Punya anak meninggal semua. Anaknya meninggal semua. Dan terakhir senang sudah punya anak laki-laki dari yang bernama Maria tadi itu. Kemudian meninggal lagi. Akhirnya diiloi, Muhammad terputus, tidak punya keturunan. Akhirnya dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yaitu Allah menurunkan ayat, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya merekalah yang mengatakan Nabi itu terputus dari keturunan. Sesungguhnya merekalah yang terputus. Itu terputus apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat menerangkan di saat membela Nabi Muhammad SAW, Nabi dikatakan ingin tidak punya keturunan, punya anak meninggal semua. Akhirnya tinggal satu, yaitu Sayyidah Fatimah, perempuan. Dan dari Sayyidah Fatimah lah terlahir Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan yang ketiga Muhsin. Di antaranya Muhsin namanya. Muhsin ini meninggal waktu kecil. Akhirnya dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini turun sampai sekarang ada Habaib. Nah, inilah dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan bersama Sayyidina Ali. Kemudian anaknya baginda Nabi yang perempuan juga, wakanat Zainab, ada juga namanya Zainab. Zainab ini bernikah sama Abil As bin Rabi. Ya, Abil As bin Rabi ini kafir, saudara. Kafir. Akhirnya ada kalimat bahwasanya ada apa menikah sama orang lain agama. Itu contohnya. Nah, ini Zainab putri Nabi menikah bersama Abil As bin Rabi ini waktu kafir. Nah, tapi perlu kita ketahui, sejarah menentukan bahwasanya kejadian ini sebelum turunnya ayat tentang dilarangnya menikah bersama di luar agama. Apa itu di ayat apa? Al-Baqarah itu. Wala tunkihu al-musyrikati hatta yu'minun, apa gitu. Tidak boleh menikah kalau sebelum mereka itu sama-sama mukmin, sama-sama beriman. Nah, sebelum turunnya ayat ini, akhirnya dikisahkan Zainab ini cerai sama Abil As ini. Kemudian cerainya itu di saat hijrah. Nabi hijrah ke Madinah, ya. Nabi hijrah ke Madinah, Abil As ini tidak mau. Dia tetap mengikuti agamanya kakek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Akan tetapi ba'du ulama mengatakan 7 bulan setelah hijrah itu kembali lagi dan menikah lagi. Dan akhirnya waqad aslam, kemudian masuklah Islam dan mempunyai anak bernama Ali. Ali itu meninggal waktu kecil dan punya anak Umamah. Lah, anaknya Umamah ini wahya allati ja'alahu hamalaha fi sholatihi. Ada kisah kalau orang sholat itu tidak apa-apa kalau gendong anak, ya, gendong anak, ya. Lah, yang dikisahkan Rasulullah itu ya ini, waktu gendong Umamah ini, cucunya Nabi yang bernama Umamah. Nah, Nabi waktu sholat di saat gendong Umamah ini, jadi tetap sholat. Makanya sholat itu tidak apa-apa, mandi anak, menangis, apa gendong sambil sholat. Nah, itu. Jadi kisahkan Nabi waktu gendong Umamah ini, ya, bernama Umamah ini. Sedikit saja kisah tentang satu anak baginda Nabi yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah ini menikah sama anaknya Abu Lahab. Abu Lahab ini nikah, namanya Utbah, ya, Utbah bin Abi Lahab. Di saat bertemu dengan Nabi, kalau ngomong saya naik dewi. Di suatu hari bertemu, kemudian bilang, ya Muhammad, jambal. Loh, ini mertuanya loh, mertuanya. Ya Muhammad, dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak menerima perintah-perintah agama yang darimu. Katanya Utbah bin Abi Lahab ini. Dan sampai dikisahkan Utbah ini meludahi baginda Nabi Muhammad SAW. Diludahi, salawis anaknya dinikahi, ya. Kemudian karena tidak cocok, karena tidak ada kecocokan, akhirnya diludahi dan dikembalikan, ditalak. Jadi anaknya Nabi yang bernama Ruqayyah ini ditalak.
ala Utbah bin Abi Lahab ini. Jadi wakilah tidak sampai dukhul, tidak sampai berhubungan, cuman menikah, tapi masih bahasanya itu apa? Kalau sudah menikah tapi belum pernah berhubungan. Di saat diludahi Rasulullah, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala, apa bahasanya itu, sallit alaihi kalban min kalbi, begitu. Semoga Allah merobek-robek, Allah mendatangkan anjing yang buas ibaratkan singa untuk memberikan pelajaran kepada Utbah ini. Akhirnya lama dan lama Utbah ini meninggal dimakan anjing, dimakan singa. Berkat apa? Berkat doa Nabi. Kalau Nabi berdoa ya mati sudah, tidak mungkin tidak mati. Abu Lahab itu bilang, ana akhafu, wahai ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ana akhafu bi ibni, apa begitu, aku takut tentang anakku ini. Tentang apa? Tentang doa yang dipanjatkan oleh Muhammad kepada anakku ini, aku takut, katanya. Lah, berarti Abu Lahab ini mengakui, saudara. Abu Lahab ini mengakui mentuana Kanjeng Nabi ini mati. Ya, mati. Temenan. Tidak lama kemudian dijaga semuanya sama pengawal-pengawalnya, tetap waktu dijaga tertidur, datang singa. Dicium di sini, dicium di sini. Giliran ke anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah ini langsung dimakan. Berkat apa? Mantina tuana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya berkat apa? Kalau kita ambil kesimpulan cerita di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat dilecehkan dirinya, beliau diam. Di saat di Taif, beliau bilang, "Hada qaum la ya'lamun." Ini mereka biarinlah, mereka ini kaum yang enggak tahu. Nah, ini kalau pribadinya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW yang dilecehkannya itu anak keturunannya, di antaranya putrinya yaitu Sayyidah Ruqayyah, beliau langsung berdoa untuk memberikan pelajaran kepada orang yang membencinya. Makanya orang yang tidak cinta kepada habaib ini takut kualat, saudara, takut kualat. Semoga dengan hadirnya kita di sini membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan rahmat kepada kita semua dan ditumbuhkan di dalam hati kita yaitu kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah di dalam hati kita ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, ada kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW, fa insyaallah kelak kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan dijauhkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah berkumpul bersama Nabi, tidak ada kenikmatan yang lain, tidak ada kenikmatan yang paling tinggi kecuali bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allahumma urzuqna ya Rabb, Allahumma syarifna ya Rabb, muliakanlah kami bi ru'yati sayyidi, dengan kita bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di dalam akhir hayat kita, di akhir hayat kita, di saat nyawa sudah di kerongkongan. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir kepada kita untuk membantu dan memberikan bantuan, memberikan pertolongan, syafaatnya kepada kita hingga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan husnul khatimah indal maut. Al-Fatihah.